Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Jadi emang videonya kali ini agak berbeda karena biasanya ada aku, tapi kali ini hanya akan ada peliharaan aku. Sebelumnya aku bakal kenalin, ini tuh ikan cupang, ada dua jenis. Aku bakal sebutin yang jantan dulu. Tuh, kalau kalian lihat yang lagi membuat gelembung dan ekornya panjang agak rusak, itu si jantan. Dengan jenisnya yaitu slayer. Dia cupang slayer. Dan lalu di sebelahnya ada si cantik yang warnanya ungu, pink, dan perutnya lagi ada apa tuh ya, kayak gelembung gitu sih ya di dalam perutnya. Tapi aku tahu kalau itu di dalamnya itu sebenarnya adalah sel telurnya. Dan dia itu jenis cupangnya bagan. Nah jadi sekarang teman-teman udah bisa bedain ya mana yang jantan dan betina. Nah pas aku pulang mereka tuh lagi buat gelembung banyak gitu, dan yang aku heran dari biasanya adalah bahwa di gelembungnya itu ada putih-putih gitu, kayak ada isinya. Nah sebenarnya aku juga belum paham banget karena aku baru banget punya cupang nih, baru kayak sebulanan gitu aku punya cupang, dan aku juga sebenarnya belum ngerti banget tentang cupang. Tapi karena ini momen yang menurut aku jarang, jadi aku berniat untuk videoin aja gitu. Mungkin video ini agak bermanfaat kali ya untuk teman-teman yang pengen tahu tentang cupang gitu kan, dan pengen ngeliat gimana sih cara cupang tuh berkembang biak dan gimana cara breeding. Mungkin emang teman-teman ada yang mau jadi pengusaha ikan cupang gitu kan, untuk memperbanyak ikan cupangnya. Jadi teman-teman bisa tonton video aku sampai akhir karena ini aku bener-bener videoin semua prosesnya. Dan aku bakal ceritain dari awal gimana mereka aku kenalin. Bener video. Oke, jadi sambil diperhatiin videonya, aku sambil jelasin ya. Awalnya itu aku pelihara cupang yang jantannya dulu. Itu udah sekitar sebulanan. Dan aku ngeliat si jantannya ini kok berbusa terus gitu kan. Dan aku tuh awalnya ngiranya dia bertelur, tapi kan kayak nggak ada isinya gitu. Dan akhirnya aku belilah pasangannya nih, si betina. Dan mereka nih udah aku satuin nih dari 2 hari lalu. Tapi nggak ada tuh keluarnya busa-busa atau di dalamnya ada isinya tuh nggak ada kan. Nah udah kayak gitu, pas aku tinggal hari ini aku perhatiin kok tiba-tiba ada isinya gitu gelembungnya. Dan bener aja aku ngeliat mereka kok kayak lagi berdua-berduaan, kayak nggak bisa jauh-jauhan, maaf. Dan udah gitu mereka kayak selalu berdua gini nih tuh, kalau kalian perhatiin kayak di antaranya nggak ada yang mau ngejauh. Dan bener aja aku perhatiin terus gerak-geriknya mereka tuh kayak gimana. Dan ya udah akhirnya aku tetap liatin kan, aku tungguin. Dan nah tiba-tiba mereka beku nih kayak gini, kayak diem sekitar 6 detik 7 detik tuh. Dan gak lama setelah diem nih kok ceweknya kayak mati kan, si betinanya, tapi keluar telur tuh. Kalau kalian kelihatan ya, yang kecil-kecil itu tuh sel telur dari tubuh betina yang tadi beku. Aku kira betinanya mati, tapi ternyata enggak, kayak udah diem beberapa detik. Nah mereka kerjasama nih untuk ngambilin si telurnya yang udah keluar dari betinanya tuh. Tenang aja, ini tuh bukan dimakan. Emang aku awalnya juga bingung, kayak masa iya anaknya sendiri dimakan gitu kan. Nah tapi setelah sel telurnya semuanya ini dia ambilin, dia akan pergi ke atas tuh. Kalian perhatiin deh. Nah mereka tuh nanti akan naruh si telurnya itu ke dalam gelembung-gelembungnya tuh. Cuma ini nih yang si jantan nih kayak udah buru-buru banget ya sih tuh, sedangkan si betina tuh masih merhatiin di bawah ada sel telur yang kesisa atau enggak gitu. Dan kalian lihat tuh si jantannya ngebuat gelembung, dan gak lama mereka beku lagi kayak gini, beku sesaat gitu. Dan lihat lagi, keluar lagi tuh putih-putihnya sel telurnya, kalau kalian kelihatan jelas ya. Dan hasilnya gak sebanyak yang pertama. Dan aku juga kurang tahu sih, kayak sekali keluarin tuh
sel telurnya berapa gitu loh. Kalau yang awal tadi kan banyak tuh, nah yang ini tuh kayak nggak nyampe 10 gitu sel telurnya. Nah si betinanya nih juga bantuin buat gelembung. Ternyata yang bisa membuat gelembung itu nggak hanya yang si jantan aja gitu, jadi si betina tuh juga bisa buat gelembung. Aku mau kasih tahu juga, jadi sebenarnya adanya gelembung itu nggak hanya saat mereka ingin bereproduksi, tapi karena airnya bagus, airnya cocok, dan mereka nyaman, makanya mereka bisa ngehasilin gelembung yang banyak gitu. Dan aku tuh terapin ke mereka, jadi aku ganti airnya itu 2 hari sekali gitu, karena mereka tuh beneran banyak banget ngeluarin kotorannya. Dan udah gitu nih kan, lihat deh, dia membuat lagi kan, beraksi lagi tuh, kayak diem lagi gitu. Sebenarnya aku ngeliatnya satisfying aja sih, kayak suka aja ngeliatnya, kayak lucu gitu. Tuhan tuh menciptakannya dengan cara yang bermacam-macam gitu. Tuh emang awalnya ngeliatnya kok mereka kayak kanibal, tapi ternyata enggak. Lanjut, aku mau ceritain lagi. Aku udah biasa nih ngebersihin kolam mereka 2 hari sekali. Dan kalau mereka nyaman, pasti mereka akan ngeluarin gelembung-gelembung gitu teman-teman. Dan aku taruh air daun ketapang gitu. Biasanya aku sih kalau ganti airnya mereka, aku udah punya ekstrak daun ketapangnya, jadi kayak tinggal aku taruhin aja. Nah lanjut nih, kalian perhatiin ya di videonya, mereka tuh sambil membuat gelembung juga gitu loh. Dan gak lama setelah telurnya udah habis, mereka pastiin lagi. Nah, dan gak lama setelah telurnya habis, ya tuh kalian lihat lagi. Jadi cupang tuh gak hanya melakukan sekali gitu, karena pemerasan telur yang ada di si betinanya tuh gak bisa langsung brek gitu kan, tapi dikit-dikit cuma tuh. Lihat, yang ini banyak banget tuh putih-putihnya tuh. Itu sel telurnya ya teman-teman. Tuh kalau kalian kelihatan. Jadi si jantannya nih sibuk ngambilin telur yang udah keluar dari si perut betinanya gitu. Dan aku juga baru satuin mereka tuh dengan cara gini ya. Awal banget aku beli si betinanya, aku taruh di dalam botol dan aku masukkan ke dalam kolam si jantan. Nah, mereka aku jodohin nih, baru deh mereka bisa keluarin telur kayak gini. Jadi nggak langsung kayak tiba-tiba digabungin satu kolam tuh enggak. Jadi aku kenalin dulu si betinanya, jadi mereka hanya cuma bisa tatap-tatapan kayak gitu. Dan setelah udah seminggu kenal, baru nih aku taruh kayak gini di satu kolam. Dan ya kalian bisa lihat tuh telurnya cukup banyak banget, kayak aku puas aja gitu ngeliatnya. Dan mudah-mudahan aja sih ya bisa jadi telur yang berkembang dengan baik gitu. Tuh si jantannya kalian perhatiin tuh, dia lagi buat gelembung tuh kan. Jadi untuk menyimpan si sel telur dari betinanya. Tuh si betinanya juga ngelemparin semua telur yang udah diambil di dasar kolamnya. Jadi kalian tenang aja, mereka tuh bukan makan telurnya, karena beberapa temanku pun ada yang ngira kalau telurnya tuh dimakan lagi gitu loh. Tenang aja, dia nggak kayak gitu. Dan kalau udah telurnya habis di bawah seperti biasa lagi, mereka akan melakukannya lagi gitu, tapi dengan selang waktu yang berbeda. Nah kadang tuh mereka juga ada kesulitan gitu, gak kayak langsung badannya tuh fit gitu. Nah kan kalau kalian bisa lihat tuh kayak lekukannya ada yang gak pas atau enggak ada yang lost, jadi mereka gak bisa dengan mudah kayak gitu. Dan ya tuh kalian bisa lihat tuh beku lagi tapi nggak mengeluarkan telur kan. Nah mungkin ini telurnya mungkin udah habis atau enggak prosesnya terjadi terlalu cepat gitu loh. Tuh hanya ada 1 telur yang keluar dari betinanya. Nah aku juga kurang ngerti sih kalau si cupang ini bisa melakukan sampai berapa kali untuk pembuahan tuh, aku nggak ngerti. Dan tapi yang pasti nah kan kalau lipetannya pas dan tubuhnya si betina jadi kalau emang tubuhnya si betina tuh gampang dan lebih kecil, jadi pasti gampang gitu loh untuk melakukan apa ya istilahnya berpelukannya. Wow, kalian bisa lihat telurnya banyak banget, ini lebih dari 10 sih aku yakin, 20-an ada deh kayaknya. Tuh
padahal yang sebelumnya nggak keluar kan telurnya. Jadi dia tuh emang nggak pasti gitu loh si betinanya bisa ngeluarin berapa tuh. Kayak pas tadi kan hanya satu tuh yang keluar sebelumnya, tapi ini sekalinya keluar banyak banget. Wow, bener-bener mantap banget sih betinanya. Dan gak lama si betinanya tuh kayak menjauhkan diri dari si jantan. Aku juga nggak tahu kenapa nih, kalau kalian lihat ya di videonya, dia tuh diem aja, dia ngumpet di bawah daun ketapang gitu. Kayak pengen sendiri dulu. Aku juga nggak ngerti ya kenapa betinanya bisa kayak gitu, dan si jantan tetap nyamperin. Wow, kalian lihat si betinanya udah nggak mau tuh, kan ribut jadinya tuh, jadi berantem. Nah aku tuh sempet ragu di sini kayak kenapa ya, padahal barusan baik-baik aja. Terakhir kan kalian lihat ya, itu ngeluarin telur banyak banget, tapi kayak kenapa kali ini lihat deh kayak udah nggak mood gitu si betinanya. Mungkin betinanya juga nggak bisa kali ya untuk terus-terusan, tapi si jantannya nih kayak masih aktif banget gitu kan. Wow, dan kalian harus tahu ini ngerobek semua sel telur yang tadi udah dibuahin dan udah dikembangin gitu di dalam gelembung. Ini jadi berjatuhan lagi. Kalau kalian bisa lihat ya, di bawahnya tuh banyak banget sel telur pada jatuh-jatuhan lagi. Tuh betinanya tuh maunya sendiri, kayak dia udah nggak mau. Si betinanya udah capek, tapi si jantannya ini masih buat gelembung, masih kejar-kejarin si betinanya sampai pokoknya telurnya tuh jadi berantakan. Karena kan tuh kalian bisa lihat tuh, nah kan kalau betinanya ngamuk tuh beneran semua riak airnya tuh kan, semua riak airnya tuh langsung ngehancurin si gelembung-gelembung yang berisi anaknya itu, sel telur itu. Jadi sel telurnya tuh kan ada yang udah jatuh-jatuhan lagi ke bawah. Jadi akhirnya aku mikir nih, kalau kayak gini tandanya mungkin udah nggak bisa kali ya, udah nggak mau. Jadi akhirnya aku ambil si betinanya dan aku pindahin gitu loh, daripada mereka tuh kalau berantem kayak gini ngehancurin sel-sel telurnya tuh. Akhirnya aku memutuskan untuk ngambil si betinanya dan aku biarin si jantannya di dalam kolam, karena si jantan itu emang yang tugasnya untuk merawat telur-telur sampai telurnya itu akan menetas dan menjadi burayak. Jadi teman-teman, untuk yang mau ternak cupang jangan dipisahin jantannya sama si telurnya. Nah ada yang ngomong katanya nanti jantannya tuh makan telurnya. Hal itu nggak akan terjadi kalau kalian kasih makanan ke si jantan yang cukup gitu. Jangan sampai si jantan kelaparan, karena ya itu tadi, kalau si jantannya udah kelaparan dia bakalan makan telur yang udah betinanya keluarin gitu, dimana ya nantinya nggak akan jadi anakan gitu dan nggak akan jadi burayak. Udah ya, aku udah kayak kasihan banget nih ngeliat betinanya udah bener-bener nggak mau. Jadi videonya sampai sini aja, aku mau keluarin betinanya. Dadah, jangan lupa tonton video aku lainnya.